Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jabiter Tinambuna. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-305, tanggal 31 Oktober 2024. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dengan perikop adalah kebenaran sejati. Sebagai ayat intinya dikatakan adalah, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 12. Darius memerintahkan supaya pembangunan rumah ibadat di Yerusalem diteruskan. Bacaan malam diambil dari 1 Timoteus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 17 dengan perikop petunjuk-petunjuk pribadi dari Paulus. Kemudian kita masuk tetap dalam pedoman kita pada bulan Oktober tahun 2024, ialah dengan topik serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ini ditulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Sebab karena kemuliaan Allah, saya menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang benar, yang berkenaan di hati Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Hidup di sini adalah mengacu kepada firman Tuhan, bahwa dalam hidup kita ini terdiri dari 3 unsur, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Nah, kemudian kalau dilihat dari Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi persembahan hidup itu yang hidup adalah diri kita sendiri dengan totalitas mempersembahkan kepada Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan inilah hukum yang utama dalam Alkitab yang disampaikan oleh Yesus
Kristus. Ditulis dalam Markus pasal 12 ayat 30. Nah, kemudian kita masuk dalam benar. Tadi hidup, sekarang benar. Benar itu, ya, kalau kebenaran sejati adalah Tuhan Allah, dengan perantaraannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenaran sejati. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau Allah tanpa melalui aku." Nah, kemudian dalam Yohanes 14 ya, ayat 11 dikatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Aku setidak-tidaknya percaya karena yang sudah kukatakan ya adalah dari Bapa." Jadi karena apa yang sudah kukatakan ya, menjadikan hidup sebagai persembahan yang hidup dan benar. Nah, menggambarkan panggilan bagi setiap orang yang percaya untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Ini dalam Roma 12 ayat 1. Nah, hal ini mengajak kita untuk ya, menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenaan di hati Allah. Nah, kemudian yang merupakan ibadah yang sejati, ayat di atas menggambarkan pentingnya menyerahkan diri kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, dalam menjalani kehidupan dengan bersusah payah ya, dan selalu mengacu kepadanya, berarti ya, menghasilkan iman ke dalam setiap aspek kehidupan. Jadi faktor iman yang menjadi aspek dari setiap kehidupan, baik dalam tindakan, pikiran, maupun perbuatan sehari-hari. Inilah ya panggilan untuk hidup dengan integritas dan kebenaran, di mana ya setiap aktivitas kita menjadi cerminan dari kasih dan kemuliaan Tuhan. Jadi aktivitas kita itu merupakan cerminan dari kemuliaan Tuhan, di mana kita mempunyai integritas, artinya sesuai kata dan perbuatan dan kebenaran. Itulah yang dikatakan pedoman kita dalam bulan Oktober. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah kebenaran sejati
menghadapi tantangan ya di dalam menuju akhir zaman. Jadi kebenaran sejati itu adalah sebagai alat kita untuk menghadapi tantangan di akhir zaman. Dan kebenaran sejati itu adalah Tuhan. Berarti kalau kita bersama dengan Tuhan untuk menghadapi tantangan akhir zaman, kita akan kuat, tidak akan tergoyahkan. Nah, Tuhan adalah kebenaran sejati, sehingga semua orang yang berbuat kebenaran lahir dari Tuhan. Jadi siapapun dia yang sudah berbuat kebenaran, itu adalah lahir dari Tuhan. Jadi tidak terlepas apakah dia denominasi apa, yang jelas apabila dia ya berada dalam kebenaran, dia adalah lahir dari Tuhan, karena kebenaran sejati itu adalah Tuhan. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia ya ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jadi karena manusia itu ciptaan Tuhan sesuai gambarnya, dan kebenaran itu sendiri adalah Tuhan, maka setiap orang yang melaksanakan kebenaran, dia lahir dari Tuhan. Dengan dia ciptakan kita sesuai gambarnya, maka apa yang harus ditempuh? Wajib hukumnya untuk menjaga integritas hubungan dengan Tuhan sebagai sumber kekuasaan untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Jadi di sini dikatakan bahwa wajib hukumnya menjaga integritas hubungan dengan Tuhan sebagai sumber kekuasaan untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Apa kira-kira tantangan akhir zaman? Nah, ini sebagai contoh ya. Apakah tantangan akhir zaman? 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dikatakan bahwa tantangan akhir zaman seringkali terkait dengan munculnya antikristus. Itulah tantangan akhir zaman. Kalau ada sudah mendengung-dengungkan antikristus dan tidak loyal pada Tuhan Yesus dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, inilah tantangan kita di akhir zaman ya. Nah, sehingga yang menunjukkan tanda-tanda permasalahan ya terhadap Kristus adalah penolakan terhadap Dia dan kebenarannya. Jadi sudah ada penolakan atas kebenaran Kristus. Inilah tantangan akhir zaman. Nah, masa-masa ini ya diwarnai oleh banyak pengajaran palsu ya, dan pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan orang banyak
Jadi adanya pengajaran-pengajaran palsu dan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan orang banyak atas ajarannya yang memplesetkan Alkitab, ya, dengan membuat tafsiran sendiri, ya, dan tidak tafsiran sesuai firman Tuhan, tapi dia membuat tafsiran sendiri dari Alkitab tersebut. Nah, dan jelas yang benar serta, ya, pengujian iman bagi semua orang. Jadi ini jelas untuk mencoba melihat, menguji iman seseorang, apakah dia tahan atau kuat. Nah, seperti contoh, ya, ada orang mengatakan, ya, hanya Yesus sebagai Tuhan. Ada orang mengatakan seperti itu, dan tidak mengaku Allah Debata Jehovah sebagai Tuhan, karena menurut mereka itu adalah dewa atau berhala. Wah, ini aneh. Bahkan dikatakan sebutan Allah itu adalah orang Arab, katanya. Ini makin jauh, ya. Jadi hanya mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus, katanya, Tuhan. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan, tetapi yang namanya Allah juga dalam Alkitab itu adalah Tuhan. Debata bagi orang Batak itu adalah Tuhan. Debata Jehovah itu adalah Tuhan, bukan berhala, seperti pandangan daripada beberapa orang dalam pengajaran-pengajaran agama Kristen. Karena mereka, ya, melihat dari buku 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Jadi sangat kerdil pemikiran mereka, sangat kerdil, tidak cerdik, ya. Tidak mengerti isi Alkitab, mana huruf besar, mana huruf kecil. Contoh, Allah huruf besar Tuhan, tapi Allah huruf kecil itu ilah. Boleh ilah, ya. Jadi dilihat dari di mana ditempatkan huruf. Selalu yang namanya Allah Tuhan itu selalu huruf besar. Allah, ya, kepadanya, dari dia, ya, untuknya. Jadi selalu yang mewakili Tuhan Allah selalu ditulis itu huruf besar. Tidak pernah ada huruf kecil. Tapi kalau dia huruf kecil, bahwa itu adalah ilahnya dewa, bukan Allah yang esa. Itu adalah dewa. Contoh, dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 26. Coba kita lihat, ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Apakah Allah tersebut huruf kecil atau huruf besar? Nah, tapi kalau ditulis Allah huruf besar, maka bangsa-bangsa tersebut dikatakan tuh katanya adalah berhala. Nah, itu, ya. Jadi karena ditulis di sini huruf kecil, dikatakan Allah mereka berhala, ya memang benar. Karena Allah dalam tulisan kecil itu berhala, ya. Jadi beda si iblis dengan Tuhan itu, ya memang antara huruf kecil dan huruf besar, ya. Kira-kira begitu. Nah, dalam Tawarik pasal 16 ayat 2 dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah, ya, menjadikan langit. Nah, jadi dengan ayat ini mereka menyatakan bahwa Debata orang Batak adalah berhala, ya. Allah katanya punya Muslim, ya. Inilah ajaran yang sesat, ya, dan sudah ada di kota-kota
terpencil, termasuk di kota Cilegon yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau debata orang Batak itu katanya itu adalah berhala. Jadi kalau orang Batak di gereja mengatakan debata Jehovah, itu dikatakan berhala. Padahal itu adalah Tuhan Allah. Nah, maka hati-hati dalam membaca Alkitab. Jadi kalau ditulis Allah dalam Alkitab huruf kecil, itu adalah dewa-dewa, menyembah dewa. Tapi kalau ditulis Allah dalam huruf besar, itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan demikian, kepada teman-teman yang keliru menerjemahkan 1 Tawarik pasal 16 ya, ayat 26, saya minta bertobatlah ya. Jangan lagi menganggap kalau Allah itu miliknya Arab, jangan ya. Atau debata yang disembah oleh orang Batak itu adalah katanya berhala, jangan. Nah, sehingga mereka malah mengatakan ulos Batak itu katanya malah berhala, malah katanya. Ya, nah, jadi disinilah ajaran-ajaran sesat, terutama di akhir zaman. Hati-hati kita. Pengajaran-pengajaran yang sesat di akhir zaman ini harus kita, pokoknya Alkitabiah dasar kita, firman Tuhan. Ya, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Itulah dasar kita dalam menerjemahkan ya semua ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi nanti silakan baca teman-teman 1 Tawarik 16 ayat 29. Karena dikatakan ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah, jadi termasuk bangsa-bangsa Israel katanya berhala Allahnya. Bangsa yang lain ya. Nah, padahal kita tahu bahwa Israel lah sumber daripada kabar baik ke seluruh dunia dari Yerusalem. Setelah pembuangan Babel, Allah berjanji, akan ku kembalikan umatku ke Yerusalem, dan dari Yerusalem dah diberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Itulah rencana Allah. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali mengatakan kalau Allah itu huruf kecil, itu adalah katanya dewa ya. Itu benar. Jadi kalau dikatakan di sini 1 Tawarik 16 ayat 20 ini, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala ya. Jangan langsung memblame Allah mereka itu berhala. Ya. Kalau ditulis huruf kecil Allah mereka adalah berhala, itu benar ya. Karena Allahnya tulisan huruf kecil. Inilah sedikit gambaran tentang adanya pengajaran-pengajaran sesat yang sudah mulai masuk dalam akhir zaman sekarang ini, dan mengatakan hanya Yesus Tuhan yang ditulis dalam perjanjian baru. Nah, padahal Yesus itu adalah atas perintah dari perjanjian lama. Nah, apakah perjanjian lama itu tidak benar? Perjanjian lama ada ya, itu menimbulkan adanya ditulis dalam perjanjian baru. Jadi ini semua berkaitan. Apa dikatakan dalam perjanjian lama dinubuatkan di sana, itu akan dilihat dalam perjanjian baru. Seperti contoh, Allah berjanji kepada Daud ya, karena pikiran Daud sangat menghargai Allah. Pada saat Daud berpikir akan membangun rumah bagi Tuhan, tepat peti perjanjian itu yang selama ini di kemah akan dibuatkan tempatnya dengan di bait suci. Pikiran Daud dihargai oleh Allah, sehingga Allah mengatakan, sampaikan kepada Daud, katanya kepada Nathan ya, bukan Daud yang membangun rumah ibadah bagiku, tetapi dari keturunannya anak kandungnya sendiri yang membangun rumah bagiku. Itulah Raja Salomo. Nah, yang kedua, dari keturunannya menjadi raja segala raja yang akan memimpin dunia. Ya, coba ya,
Jadi 800 tahun mendatang itu sudah dinubuatkan. Nah, itulah Tuhan Yesus dari keturunan Daud akan turun saja. Itulah kedatangan Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam Tawarik itu ya dikatakan Allah huruf kecil, itu memang dewa. Tapi kalau dikatakan Allah mereka menyembah dewa, tapi Allah itu tulisan besar, itu keliru. Ya. Allah mereka adalah yang esa. Tapi kalau ditulis Allah mereka adalah Allah dewa-dewa bangsa-bangsa, itu benar. Karena tulisan huruf kecil. Nah, inilah sedikit gambaran tentang masalah penulisan dalam Alkitab. Maka mari kita ya bijaksana untuk melihat sedikit demi sedikit dari tulisan Alkitab yang ada. Maka dikatakan sola scriptura, hanya Alkitab yang bisa membenarkan semua pernyataan-pernyataan, baik dikatakan oleh rasul, dikatakan oleh para nabi, dikatakan oleh para raja, dan dikatakan oleh rasul dan juga Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yaitu diambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 6 sampai 12. Nah, Darius memerintahkan supaya pembangunan rumah ibadah di Yerusalem dilanjutkan. Nah, ini kita sudah mulai olah cerita dari cerita. Kalau kemarin dikatakan bahwa Gubernur Tidnai awalnya mengirim surat ke Darius, ya. Apakah benar ada surat perintah Kores untuk membangun kembali rumah ibadah di Yerusalem? Nah, dengan surat daripada Gubernur Eufrat Barat Tidnai, maka Darius memerintahkan supaya periksa semua arsip, ya. Dia tidak langsung menjawab, tapi periksa arsip. Artinya dengan teliti diperiksalah semua arsip. Nah, kemudian ditemukan arsip itu bukan di Babel, tetapi di kota Media, yang nama kotanya adalah Ahmetia, ya, Ahmetia. Nah, di daerah Media, di luar daripada Babel. Ditemukanlah surat itu, memang ada perintah, ya, Kores untuk membangun kembali Yerusalem dan mengembalikan semua peralatan-peralatan. Nah, kemudian dalam pembangunan tersebut itu ditanggung oleh kas kerajaan. Coba. Itulah perintah Kores. Ya. Nah, sehingga Darius diminta untuk memeriksa. Maka Darius memerintahkan semua pegawainya. Maka ditemukanlah surat itu. Setelah surat itu ditemukan, keluarlah perintah dari Raja Darius pada hari ini, yaitu membangun kembali, ya, bahwa dilanjutkan pembangunan kota Yerusalem dengan bait sucinya. Nah, maka mulailah diadakan pembangunan dan Gubernur Tidnai diperintahkan, ya, yang dari Eufrat Barat dan temannya Setar Bosnai, ya, dikatakan jangan mengganggu orang Yahudi. Jadi jangan coba-coba mengganggu orang Yahudi. Kalau tadinya Anda sudah mencatat namanya dan menanyain kenapa dibangun, ya, tapi karena jawab Israel, ini perintah Raja Kores, mereka menanyakan. Nah, sekarang diperintah oleh Raja Darius, ya, jangan mengganggu orang Yahudi, ya, dan jangan menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah mereka. Jangan mengganggu dan jangan menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah mereka. Nah, biarkan gubernur Yahudi, ya, dan pemimpin Yahudi
membangun kembali rumah itu. Nah, jadi di sini jangan menghalang-halangi, jangan ganggu, biarkan gubernur Yahudi membangun rumah itu. Nah, waktu itu gubernur daripada Yudea itu adalah Nehemia, ya. Nah, jadi biarkan gubernur Yahudi membangunnya. Kemudian ada pesan lain yang sangat-sangat membantu bangsa Israel. Ya. Saudara-saudara, untuk membantu mereka dalam pembangunan dengan cara, ya, semua biaya pembangunan harus diambil dari hasil pajak negara di provinsi Efrat Barat. Jadi kewajiban gubernur Tibnai Efrat Barat untuk membantu pembangunan tersebut dari pajaknya, ya. Dan harus, ya, dibayarkan kepada orang-orang itu, ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Jadi tidak boleh ditunda, harus dibayarkan kepada mereka, diambil dari pajak Efrat Barat, provinsi Efrat Barat, untuk membangun rumah ibadah di Yerusalem. Karena tadi perintah Raja Kores diambil dari kas kerajaan. Ya, kas kerajaan itu ya bisa saja dari provinsi Efrat Barat diambil. Nah, itu perintah dari Raja Darius, diperintahkan supaya dibayarkan, ya. Jangan ditunda-tunda, katanya. Nah, kemudian selain itu, ya, apa saja yang diperlukan menurut, ya, para imam di Yerusalem. Nah, jadi memang imam itu sangat menentukan dalam hal kebutuhan apa dalam perkakas-perkakas dalam gereja, atau apa saja yang diperlukan. Jadi dikatakan di sini adalah apa saja yang diperlukan menurut para imam, ya, di Yerusalem. Seperti misalnya, katanya, yang dibutuhkan itu adalah sapi jantan muda, ya, kemudian domba-domba jantan dan anak domba untuk korban persembahan kepada Allah penguasa di surga. Jadi Raja Darius sudah mengakui bahwa Allah penguasa di surga yang disembah Israel itu. Nah, biarkan mereka, berikan, bantu mereka dalam pengadaan, ya, sapi jantan, ya, dan domba jantan dan anak-anak domba. Bantu mereka, karena itu dipersembahkan untuk Allah yang ada di surga. Wah, jadi Darius sudah menetapkan itu. Nah, juga gandum, ya, kemudian garam, anggur, minyak zaitun. Nah, jadi gandum, garam, minyak zaitun, ya, itu harus dibantu untuk dalam hal persembahan kurban daripada bangsa Israel. Harus diberikan kepada mereka. Nah, ini merupakan pesan daripada Darius. Nah, kemudian ada permintaan daripada Darius. Dan katakan kepada mereka supaya mereka, ya, memohonkan berkat bagiku dan bagi putraku. Jadi Darius juga mengatakan bahwa mohon kepada mereka supaya memohonkan berkat kepadaku dan pada putraku. Artinya berarti sudah meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Bukan lagi mereka menyembah ilah-ilah lain atau dewa-dewa untuk menerima berkat. Tapi dia dikatakan sampaikan kepada mereka, ya, supaya memohonkan berkat bagiku dan bagi putraku. Artinya memohonkan kepada Allah yang ada penguasa surga. Jadi secara tidak sadar sudah
Darius adalah sudah mengakui bahwa Tuhan Allahnya Israel itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Sehingga Darius minta untuk didoakan supaya diturunkan berkat bagi dia dan putranya. Nah, kemudian sampai di sini ya, bahwa dikatakan harus dibongkar dan dijadikan tempat sampah. Nah, jadi ada lagi yang harus diperintahkan oleh Raja Darius ya. Orang yang melanggar perintah yang dibuatkan oleh Darius, artinya tadi sudah dikatakan memberikan sapi dan memberikan domba ya. Kemudian kalau ada orang yang melanggar perintah yang dijalankan oleh Darius, wow, ini hukumannya berat. Jadi hukumannya adalah harus diambil satu tiang rumahnya. Coba, satu tiang rumah, diambil satu tiangnya, diambil. Dan tiang itu diruncingkan sampai runcing. Nah, kemudian yang punya rumah tersebut itu ditusuk tiang itu sampai tembus, mulai dari perut sampai belakang, sampai tembus. Berarti harus mati ya. Nah, kemudian rumahnya harus dibongkar dan dijadikan tempat sampah. Siapa yang mau melanggar? Saya kira tidak ada. Begitu hinanya orang yang melanggar aturan yang disampaikan oleh Raja Darius. Ya, padahal sebagai hasil pajak dari provinsi itu harus dibayar, tidak boleh ditunda. Berarti kalau itu nanti tidak dilaksanakan, hukumannya ya seperti itu. Rumahnya dicabut tiangnya satu, diruncingkan dan ditusukkan kepada orangnya. Rumahnya diruntuhkan dan dijadikan tempat sampah. Wah, ngeri sekali ya. Nah, sekarang bagaimana dengan di negara kita? Apakah ada seperti itu? Di sana, karena sudah perintah daripada raja, itu harus dituruti, tidak boleh dilawan. Maka diberikan hukumnya juga sangat kuat. Nah, kita di negara kita, pendirian rumah ibadah itu tidak ada gangguan dan tidak ada halangan, karena semua sudah diatur dalam peraturan bersama menteri. Coba, begitu baiknya peraturan itu. Kalau kita melihat pendirian rumah ibadah khusus dalam pasal 14 ya. Jadi itu ada di sana dikatakan syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Harus ada tanda tangan 60 orang ya, atau umat lain ya, untuk menyetujui pendirian rumah ibadah. Nah, kemudian harus ada 90 orang sebagai pengguna ya. Itu sudah jelas. Tetapi ada klausul yang paling bagus dalam pasal 14 ya. Apabila ya, tidak mendapatkan tanda tangan persetujuan dari umat lain. Nah, di sini dikatakan pendirian rumah ibadah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi selama ini pemerintahlah yang tidak mau membangun rumah ibadah. Kenapa? Karena kalau tidak disetujui masyarakat, pemerintah memfasilitasi. Itu peraturan PBM ya, itu peraturan PBM. Nah, jadi kalau seandainya sama dengan di Raja Kores tadi ya, memerintahkan itu dan dilaksanakan oleh Raja Darius, wah, tidak ada halangan. Jadi kalau menurut saya, karena di situ sudah jelas diatur dengan baik. Apabila tidak mendapatkan tanda tangan dari masyarakat atau jemaat, tidak ada persetujuan, pendirian rumah ibadah difasilitasi, wajib hukumnya difasilitasi oleh pemerintah.
Nah, kalau sudah pemerintah, siapa lagi? Ya karena itulah benteng terakhir, ya kan? Sebenarnya dibutuhkan tanda tangan daripada masyarakat supaya yang beribadah di sana bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau tidak mau tanda tangan, bergaullah dengan pemerintah. Pemerintah yang mengambil alih. Berarti pemerintah yang belum memberikan kesadaran kepada rakyat. Ya. Seperti tadi peristiwa bangsa Israel itu jauh di Babel. Ya. Gubernurnya memang mengatakan mau di stop. Ya. Jangan dibangun. Kenapa dibangun? Tapi karena ada aturan sudah mengatakan bangun Raja Kores. Nah, jalan. Nah ini pun kalau masyarakat minta di stop. Tapi karena ada pasal 14 yang mengatakan bahwa apabila tidak ada persetujuan daripada masyarakat, maka pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan rumah ibadah. Jadi tidak ada sebenarnya ya. Cuman ya kita ini kadang-kadang memang agak lain. Dan juga baik pihak yang pengguna tempat ibadah pun tidak mau mendengar apa yang disarankan oleh PBM, apa yang dikatakan dalam pasal itu. Maunya pokoknya penerima ibadah persyaratan ini tidak. Nah, apabila dikatakan lagi di klausul di lanjutan pasal 6, apabila ya kita ajukan kepada pemerintah pembangunan rumah ibadah karena tidak mendapat persetujuan daripada masyarakat, wajib difasilitasi pemerintah. Apabila pemerintah tidak menjalankan 90 hari, bisa dibawa ke petun. Kenapa tidak menjalankan tugas? Jadi sebenarnya sudah diselesaikan dengan peraturan 2 menteri. Masyarakat itu tidak masalah, tidak mengganggu. Masyarakat itu hanya coba-coba, tidak mau tanda tangan bagaimana pemerintah. Kan ada pasal lain. Jadi masyarakat itu menolak itu bukan sebenarnya dengan hati yang benar. Coba-coba. Mau mencoba gimana pemerintah? Berani gak bertindak? Kira-kira begitu ya. Karena dia tidak tanda tangan pun tempat ibadah bisa berdiri. Di tanda tangan pun tempat ibadah tetap berdiri. Baik itu gereja, masjid, atau apa saja tempat ibadah. Semua. Tidak perlu juga tanda tangan, bisa berdiri. Jadi mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam membangun rumah ibadah ya. Nah, terutama raja yang sudah bertahan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya PBM sudah baik. Dan itu juga hasil pemikiran daripada orang-orang yang cerdik. Tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena di situ sudah jelas. Disetujui pun rumah ibadah berdiri, tidak disetujui pun tetap berdiri. Terus mau apa? Kenapa kita harus ribut? Kenapa harus kita tidak care dengan aturan PBM? Pakai aja aturan PBM. Ajukan. Kalau tidak direspon oleh pemerintah, bawa ke petun. Itulah kita kalau negara hukum. Jadi kepada semua teman-teman ya, tidak ada hukumnya rumah ibadah tidak berdiri. Disetujui masyarakat pun berdiri, tidak disetujui pun berdiri. Karena ada negara yang berdiri di atasnya. Tapi kalau negara lepas tangan, itu ya sudah, memang sulit. Kalau sudah negara lepas tangan, tidak mau tanggung jawab, ya udah repot, susah. Nah itulah kira-kira pendapat saya. Mengingat ayat ini tadi, Raja Darius memerintahkan untuk membangun, padahal gubernur provinsi sudah melarang. Dan berikut masyarakatnya pun melarang. Tapi karena ada perintah, ada dokumen, ya jalan. Kita pun ada dokumen PBM ditandatangani 2 menteri, jelas. Mari kita baca itu pasal 14 dan selanjutnya, sangat jelas dikatakan di situ ya. Nah itulah masalah pendirian rumah ibadah. Nah sekarang mari kita lihat dalam bacaan malam ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 15. Nah ini adalah petunjuk-petunjuk pribadi Paulus. Nah ini pesan daripada Paulus untuk menghadapi musuh-musuh yang muncul pada akhir zaman. Nah, ini kembali lagi kepada tadi ya, akhir zaman. Jadi orang sebagian sudah mengejar uang. Nah, ini memang akhir zaman di sini orang
cenderung kepada materi. Kalau tadi akhir zaman ya tentang pengajaran, mempelesetkan ajaran Alkitab. Nah, kalau sekarang sudah mengarah kepada materi. Nah, dikatakan begini. Nah, jadi ada cinta uang ya. Nah, inilah awal daripada kejahatan. Nah, jadi orang sebagian sudah mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Jadi sudah mengesampingkan ajaran Kristen dengan adanya uang dan uang. Sudah melupakan ajaran daripada Kristen. Lalu mereka banyak ya yang menghasilkan hati mereka yang menjadi lupa akan segalanya karena sudah dengan uang. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa semua orang di akhir zaman ini sudah melupakan ajaran yang hakiki karena banyaknya uang yang akan dicari ya, yang akan dijaga. Nah, maka dikatakan juga perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Itu Pengkhotbah 7 ayat 12. Jadi peliharalah hikmat karena dia memelihara hidup kita. Nah, jadi perlindungan hikmat itu sama dengan perlindungan uang. Nah, kalau di sini dikatakan tadi bahwa banyak orang yang sudah mencintai uang, mengejar uang. Artinya kalau mencintai dengan mengejar itu beda. Sekarang mengejar artinya sudah berfokus hanya uang di pikirannya, sehingga lupa mereka dengan ajaran Kristen, ajaran yang sebenarnya. Ini yang dipesankan oleh Paulus supaya hati-hati menghadapi akhir zaman ya. Jadi cinta uang bisa meningkatkan kejahatan karena uang bisa dipakai untuk pelaku kejahatan. Jadi kata Paulus ya, engkau adalah milik Allah. Jadi kamu menjauhi semua itu. Nah, berusahalah ya menjadi orang yang benar di mata Allah. Mengabdi kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ini mengabdi kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Kemudian mengasihi sesama, ya, tabah dalam penderitaan dan bersikap lemah lembut. Inilah pesan daripada Paulus ya kepada Timotius ya. Ini suratnya kepada Timotius. Jadi pesannya itu bersabar ya, dan tabah dalam penderitaan dan bersikap lemah lembut. Nah, kemudian kalau dalam ayat 12 dikatakan bahwa berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal sebagai hadiah dari Tuhan Allah. Nah, karena tadi sudah dikatakan, keselamatan itu adalah anugerah Allah, yaitu sola gratia. Efesus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Taatilah semua perintah itu ya secara murni dan jangan cela sampai
pada hari Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Jadi jangan sampai kita tercela, ya, sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, karena Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kedatangannya itu akan ditentukan pada waktunya yang tepat oleh Allah sendiri. Jadi harinya itu Allah lah yang menentukan kapan Dia datang. Namun selama kita menunggu, jangan sampai berbuat tercela. Nah, seperti tadi, jangan terlampau fokus mengejar uang sehingga lupa kita untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, karena lupa, karena dipengaruhi oleh uang, iman kita bisa goyah. Karena uang segalanya bisa membuat apa saja. Karena kita tahu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat hitung, dan uang sebagai penyimpan aset. Jadi kalau kita hanya mengejar itu, kita lupa dengan siapa kita, atau tadi menyerahkan hidup kita, persembahan yang hidup dan benar. Hidup dan benar adalah bersama dengan Yesus. Nah, makanya kedatangan akan ditentukan pada waktunya yang tepat oleh Allah sendiri. Nah, jadi penguasa satu-satunya, Ia agung, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Jadi Dialah yang akan menentukan kapan waktunya. Tapi bagi kita, ya, boleh dikatakan ribuan tahun itu sangat lama. Sangat lama. 1000 tahun sangat lama. Tapi bagi Tuhan itu 1 hari. Ya. Karena ada tertulis 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau Dia datang pada hari ketiga, berarti 3000 tahun yang akan datang. Tahun 3000. Dia datang pada hari keempat, tahun 4000. Datang pada hari kelima, 5000. Datang hari keenam, 6000 tahun. Apalagi datang pada hari ketujuh, berarti 7000 tahun. Sekarang sudah 2000 tahun, berarti 5000 tahun lagi. Nah, cukup lama bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak. Ya. Itu 1 hari. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi pedoman hidup kita dalam menghadapi akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati kita semua.